Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Anafidina azza Allah wa iyyakum jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak ada untayan yang paling indah melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Semoga dengan ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu saat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat yang sangat luar biasa yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat beliau di akhir nanti. Wa nafidina azza Allah wa iyyakum jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat bahwasannya dari Abu Hurairah menceritakan, dahulu datanglah sekelompok kaum fakir miskin muhajirin menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal yang dirasakan orang-orang fakir miskin muhajirin ini. Berkata, mengadu kepada Rasulullah, curhat, ya Rasulullah, enak banget menjadi orang kaya itu ya Rasul. Mereka mampu untuk mendapatkan fadilah yang tidak terduga-duga, mendapatkan puncak pahala yang sangat luar biasa, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kelompok orang muhajirin yang fakir miskin ini statusnya, kenapa demikian wahai sahabatku? Iya, yusalluna kama nusalli. Mereka itu ya Rasul, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa, kami pun berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Ketika mereka mampu untuk mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, kami tidak mampu ya Rasul. Wa ya'tiquna wala na'tiq. Mereka mampu untuk memerdekakan budak, mampu untuk membebaskan seorang budak, sedangkan kami tidak bisa, tidak mampu ya Rasul. Maka sedih kami ya Rasul. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya, miskin, semuanya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kadar tak akan pernah tertukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayyuhal ikhwan, mari kita merenungi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulul fuqara'ul mu'minin
al-jannah minal aghniya binisfi yaumin khamsamiati amin. Bahwasannya kelompok orang-orang fakir yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk surga duluan ketimbang orang kaya dengan rentang waktu setengah hari di akhirat kelak, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsamiati amin. Kalau dikalkulasikan di dunia itu waktunya rentangnya 500 tahun lamanya untuk menunggu penantian masuk surga antara seorang kaya dengan orang yang miskin. Lama enggak Pak Bu? Lama banget, padahal cuma setengah hari. Maka para ulama bahasa membedakan. Ternyata fakir dan miskin itu berbeda. Dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwasannya yang disebut dengan fakir itu adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tentu tidak memiliki penghasilan, ataupun memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi setengah daripada kebutuhannya, sandang, pangan, papannya tidak terselesaikan. Berarti mampu kita simpulkan bahwasannya fakir ini lebih rendah lagi derajatnya daripada miskin dalam urusan harta. Kalaulah fakir memiliki harta tapi tidak mampu untuk mencapai setengah dari kebutuhan pokoknya, misal kebutuhan pokoknya itu satu keluarga 3 juta di total, ternyata hanya mampu menghasilkan 1 juta saja, maka ini fakir. Nah, kalau miskin di atasnya kebutuhannya 3 juta, ternyata hanya mampu 2 juta saja. Jadi yang disebut dengan miskin adalah ketika penghasilannya tidak mencukupi daripada kebutuhan pokoknya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya laisal miskin alladzi tarudduhu tamroh al tamratani. Yang disebut dengan kaum miskin itu bukanlah mereka yang mampu untuk mencukupkan 1 butir kurma ataupun 2 butir. Walal lukmatan au lukmatani, ataupun mereka yang mencukupkan hanya sesuap ataupun 2 suap daripada makanan yang biasanya disantap. Innamal miskin alladzi yata'affaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang disebut dengan orang yang benar-benar miskin? Nah, ini arti enaknya adalah orang miskin yang ilegal, yang spesial. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal miskin alladzi yata'affaf. Kata kuncinya adalah mereka yang disebut benar-benar miskin, kata Rasulullah, adalah yata'affaf. Mereka yang mampu untuk tidak mensuarakan bahwa dia adalah orang yang miskin dan mampu menahan diri untuk tidak meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad itu jelas menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Kenapa? Beliaulah yang selalu memberikan contoh yang sangat ideal bagi kita yang menginginkan sosok yang paling ideal. Buktinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat luar biasa. Doanya bagaimana? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu. Allahumma inna nas'alukal huda. Apa yang diminta? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika sholat kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu. Waktu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, dan aku minta kepadamu ketakwaan ya Allah. Wal afaf, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar diri ini
mampu untuk menjaga agar tidak melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan olehmu ya Allah, biar tidak meminta-minta ya Allah. Wal ghina, doanya kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Allah aku mohon kepadamu wal ghina, kekayaan, lapang dada, lapang hatiku, mampu untuk merasa cukup dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalaulah kita mungkin dalam kategori miskin ataupun fakir, hendaknya kalau kita mau jadi miskin yang ideal, yang pas, itu sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, ya ta'affaf. Jangan sampai kita berkuar-kuar, oh saya ini miskin, saya harus minta-minta. Enggak, Rasulullah itu melarang yang seperti itu. Kalau bisa kita yang mampu, yang bukan fakir miskin, mari ulurkan tangan kita kepada saudara kita. Siapa saja yang mampu untuk membantu saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu orang yang selalu membantu saudaranya. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini mampu memberikan banyak fadilah kepada kita semuanya, sehingga kita selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan bersama. Aku qouli hadza subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.